مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Jadi menjalankan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita seperti kita menghidupkan Nabi di dalam hidup kita. Man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannati. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka seakan-akan dia menghidupkan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan aku, nanti dia menemani diriku di surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi sangat mulia. Dan sunnah tidak bisa terpisah dengan zikir. Jadi zikir ini dia mencakup 3 aspek. Ada zikir bil lisan, zikir dengan lisan. Kita baca tasbih, kita membaca tahlil la ilaha illallah, membaca istighfar. Ini bagian daripada zikir lisan. Tapi ada yang kedua, zikru bil janan, zikir dengan hati. Apa itu? Termasuk niat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk niat ketika melihat segala sesuatu dari ciptaan Allah, diniatkan untuk merenung kebesaran daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga namanya zikru bil arkan, zikir dengan perbuatan. Nah, ittiba dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian daripada zikir dengan perbuatan, dengan anggota tubuh, dengan amal soleh. Dan perintah zikir Allah perintahkan itu tidak terputus, dan diperintahkan agar banyak berzikir. Bahkan hingga disyariatkan sholat, kita disyariatkan sholat sehari 5 waktu seumur hidup, sampai meninggal baru berhenti kewajibannya. Kenapa demikian? Karena sholat tujuannya adalah zikir. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat Jumat juga Allah sebut ini sholat Jumat, sholat yang harus dilakukan setiap mukmin sekali sepekan. Bahkan ada ancaman keras yang meninggalkan 3 kali berturut-turut, dia sudah melempar agamanya di belakang punggungnya, kata Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Tujuan daripada sholat zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila telah dipanggil seruan untuk sholat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah mengingat Allah. Kalau kita buka tafsir, kitab tafsir seperti tafsirnya Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Beliau mengatakan makna zikrullah di ayat tersebut adalah sholat Jumat. Jadi fas'au ila dzikrillah artinya segeralah menunaikan sholat Jumat. Kenapa harus zikir tidak boleh terputus seumur hidup? Bahkan Allah Ta'ala menganjurkan banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir bukan hanya bacaan, perbuatan amal soleh zikir. Belajar ilmu agama zikir, lagi duduk mendengarkan taklim zikir, baca Al-Quran zikir, salawat kepada Nabi zikir, mengikuti sunnah Nabi zikir, zikir luas. Kenapa harus zikir setiap saat? Tidak boleh lupa. Bahkan Allah katakan harus banyak berzikir kepada Allah, karena Allah setiap saat seumur hidup kita tidak pernah lepas dari nikmatnya Allah.